warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Pemuji, perkenalkan, saya Ibnu Hanif Asnawi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Berikut ini saya tampilkan kartu identitas saya, kartu ujian saya. Saya tampilkan berita dari mrctiplus.com sebagai penanda waktu saya mengambil gambar. Dewan Pemuji, saya akan melanjutkan mengambil video praktek pembelajaran. Mohon doa restunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih lemas sepertinya ya. Atau baru bangun tidur ini Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pagi-pagi harus semangat, jangan loyo ya. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Tetap semangat, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari mara bahaya ya. Apalagi seperti saat ini ya. Kasus corona yang masih cukup tinggi terutama untuk di wilayah Pali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kesiapan kalian ya. Jangan lupa siapkan pena, siapkan buku ya. Sebelum kita memulai pembelajaran. Kemudian silakan kalian chat di kolom chat Zoom untuk kehadiran kalian. Silakan chat. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup banyak ya yang hadir pada hari ini pada pertemuan kita di Zoom ini. Mungkin yang belum bisa bergabung ya, mudah-mudahan bisa segera bergabung. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatunya, hidup mati kita Allah yang menentukan, Tuhan yang Maha Esa. Silahkan untuk pemimpin doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Fikri Anggara. Silahkan Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Fikri sudah bersedia untuk memimpin doa ya. Itu tadi, semoga kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Untuk memacu semangat kita pada hari ini, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional berjudul Padamu Negeri. Hitungan ketiga ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri Kami berjanji bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya. Semoga dengan lagu tersebut dapat membangkitkan semangat kita ya. Karena di lagu tersebut ada hal yang bisa kita ambil, ada pelajaran positif yang bisa kita ambil ya. Padamu negeri, dari judulnya saja itu sudah mengindikasikan bahwa kita sebagai warga negara
wajib untuk mengabdikan jiwa raga kita, ya. Ingat sekali lagi, jiwa raga kita, ya, wajib kita abdikan kepada negara kita ini, ya. Sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita. Saat ini posisi kalian adalah sebagai pelajar. Nah, salah satu hal yang bisa kalian lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, kita lanjut. Materi kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar tentang lembaga MPR, DPR, dan DPD. Oke. Presiden ya. Oke. Terima kasih Desla Ananda ya. Jadi kita kemarin belajar MPR, DPR, DPD ya. Kemudian di minggu sebelumnya kita belajar tentang lembaga eksekutifnya, yaitu presiden ya. Pada materi kita hari ini akan menyambung daripada materi yang kemarin, karena sudah Pak tekankan dari awal ya, pada waktu kita belajar suprastruktur dan infrastruktur politik, bahwa di Indonesia itu mengenai lembaga-lembaga negara itu mengadopsi pada teori trias politika ya. Jadi kekuasaan itu dibagi menjadi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di Indonesia ini ya, ketiga lembaga tersebut itu terpisah, tetapi masih ada saling keterkaitan terkait dengan fungsi dan kewenangannya ya. Kemarin sudah kita bahas eksekutif itu diawasi oleh lembaga legislatif ya, sebagai lembaga pengawas daripada pemerintah. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar yaitu lembaga yudikatif ya. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Pak. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ya, tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ini sangat penting karena siapa tahu di antara kalian ada yang jadi hakim. Nah, di sini ada pilihannya, hakim MA, hakim MK ya, atau pejabat KY dan pejabat BPK. Itu lebih jelasnya nanti kita akan uraikan atau simak materi selanjutnya. Baiklah, sebelum itu silakan kalian cermati tayangan video berikut ini. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Oke, sudah ya, sudah selesai. Coba Bapak tanya. Video tentang apa tadi? Hasil putusan MK. Hasil putusan Oke. MK. Silakan sebutkan nama. Hasil Rapli Rahman Hakim. Hasil putusan MK. Rapli Rahman 2019. Hasil putusan MK. Kemudian yang lain, ada lagi? MK mengenai penolakan dari pendukung Prabowo Sandiaga. Oke, penolakan dari Para pendukung Prabowo Sandiaga. Prabowo Sandiaga. Ada lagi yang lain? Ada lagi tidak? Tidak ada. Tadi adalah
hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan presiden ya, tepatnya di 2019 kemarin ya. Ya, salah satu kewenangan MK ya itu adalah memutus perselisihan hasil pemilu ya. Oke, silakan. Tadi siapa? Feliza, Pak. Feliza. Oke, Feliza. Merupakan Yudikatif apa? sebuah lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi serta mengawasi jalannya perundang-undangan atau penegasan hukum di Indonesia. Oke. Ada yang lain? Sebuah kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati. Oke. Kekuasaan Untuk mengawasi agar undang-undang ditaati. untuk mengawasi agar undang-undang ditaati. Ada yang lain? Oke, saya kira cukup 2 dulu ya. Baiklah, lembaga yudikatif ya. Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ya. Yang tugasnya adalah mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang atau yang menegakkan aturan hukum yang ada di Indonesia. Apa saja lembaganya yang termasuk di dalam yudikatif? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, Fikri, silakan. MA, MK, dan KY. MA, MK, dan KY. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Atau sama? Sama ya. Ya. Karena yang termasuk di dalam lembaga yudikatif tersebut adalah MA, MK, dan KY. Ya. Kemudian yang kedua, eksaminatif. Silakan. Rizka, Pak. Lembaga eksaminatif. Apa? Rizka. Rizka, Pak. Oke, Rizka, silakan. Ini tepat ini. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oke. Rizka itu ya jawabannya. Kemudian yang lain, kalau ada, silakan. Tidak ada ya. Sama. Oke. Eksaminatif ya adalah sebuah lembaga ya yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurusi tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, eksaminatif itu dipegang oleh BPK. Pada materi pertama, kita akan belajar mengenai Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung adalah kekuasaan kehakiman, ya, yang menaungi beberapa lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Ya, jadi Mahkamah Agung itu adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia dan menaungi beberapa lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Lanjut. Mahkamah Agung wewenangnya adalah mengadili pada tingkat kasasi. Ayo coba. Ada yang bisa menjelaskan atau ingin mengungkapkan apa itu kasasi? Nisa, silakan Nisa. Tingkat kasasi, pembatalan atas keputusan pengadilan yang lain pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan kasasi adalah pembatalan putusan hakim terdahulu oleh hakim Mahkamah Agung ya sebagai upaya ya pencarian jalan terakhir untuk mencari keadilan ya. Misalnya nih seseorang dinyatakan bersalah di pengadilan umum ya seperti kasusnya siapa itu
Ray Utami dan Pablo Benua itu ya, yang dia terseret kasus undang-undang ITE ya, karena pencemaran nama baik, dia wawancara di YouTube dan itu menimbulkan gejolak di masyarakat ya, yang mana pada akhirnya Pablo ya dan juga temannya dan istrinya itu oleh pengadilan diputuskan bersalah di pengadilan umum. Kemudian dia mengajukan banding sebagai upaya untuk mencari keadilan. Jadi di pengadilan umum sudah diputuskan bersalah ya, misal berapa tahun. Nah, setelah itu dia ada, jika tidak terima dengan putusan hakim tersebut, bisa mengajukan namanya banding. Pengadilan tinggi dia masih diputuskan bersalah juga ya. Jadi keputusannya masih tetap hukumannya segitu ya. Nah, dari putusan banding tersebut dia masih tidak terima atau tidak puas terhadap putusan hakim. Maka alternatifnya dia bisa mengajukan kasasi, yaitu di Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kehakiman yang ada di Indonesia ya. Kekuasaan kehakiman tertinggi yang ada di Indonesia, lembaga terakhir ya, yang bisa dimintai keadilan ya bagi para pencari keadilan. Kalau memang dia nanti diputuskan, bisa saja nanti diputuskan tidak bersalah, bisa saja tetap masa hukumannya, bisa saja ditambah masa hukumannya ya. Seperti contoh kasusnya itu koruptor ya, Angelina Sondak, yang mana putusannya oleh Mahkamah Agung yang tadinya di pengadilan tipikor itu 8 tahun, oleh Mahkamah Agung ditambahi menjadi 12 tahun penjara. Dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang seperti memberikan pertimbangan kepada presiden ya. Apabila presiden mau memberikan gerasi ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Pak. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan ya. Ini jadi Mahkamah Konstitusi ini juga bagian daripada kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia dan tadi sudah kita singgung. Mahkamah Konstitusi itu berwenang diantaranya adalah memutus pembubaran partai politik ya. Jadi kewenangannya adalah memutus pembubaran partai politik. Apa saja partai politik yang bisa dibubarkan? Tentunya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ya. Misalnya dulu pernah ada namanya Partai Komunis Indonesia ya. Partai Komunis Indonesia ini ya, pahamnya ini paham yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan Indonesia yang mana ya bangsanya adalah bangsa yang religius. Jadi apabila ada parpol yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, itu bisa dibubarkan ya. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilu ya. Itu tadi pada tayangan video yang sudah diputar, salah satu contoh kewenangan MK ya memutuskan perselisihan hasil pemilu. Tidak hanya pada pemilihan umum presiden, ini juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu di tingkat kabupaten ya. Seperti saat ini ya, kita tahu Pali ini mau mengadakan pilkada ya, yang mana calonnya ada petahana yaitu Heru ya, Heri Amalindo dan siapa? Surahyono. Kemudian satu lagi DHDS. Siapa DHDS? Devi Aryadi dan
Pak Darmadi. Oke, ya. Jadi nanti ketika sudah dilaksanakan pemilu, kemudian hasilnya, ya, hasilnya kan pasti ada salah satu paslon yang diputuskan yang menang, ya, itu. Nah, setelah diputuskan oleh KPU setempat, ternyata salah satu pihak tidak puas terhadap hasil keputusan KPU. Nah, selanjutnya, ya, pihak yang tidak puas tadi bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya, menggugat hasil putusan KPU, ya. Nah, di MK ini dilakukanlah nanti sidang-sidang dan pembuktian-pembuktian. Apabila terbukti, ya, ternyata keputusan KPU-nya salah, ya. Misal si A sudah dimenangkan, kemudian dilakukan sidang dan yang pihak yang menggugat ini mempunyai bukti kuat, ya, misalnya si A melakukan money politik dan lain sebagainya, itu banyak buktinya. Nah, itu bisa dibalik, ya, artinya dirubah keputusan dari KPU tadi, si A menang, maka bisa diputuskan si A menjadi kalah, ya, atau batal putusannya, sehingga yang menang itu yang B. Itu bisa seperti itu, ya. Apabila memang ada bukti-bukti yang kuat. Kalau tadi yang presiden, ya, diputuskan bahwa bukti-buktinya kurang kuat, ya, sehingga tetap hasil keputusannya merujuk pada hasil KPU. Sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjut. Oke, siap. Yang selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Jadi Komisi Yudisial ini adalah satu lembaga yang menjaga kode etik hakim. Misal jika ada hakim yang melanggar kode etik, seperti pernah di Lampung itu ada hakim yang melakukan perselingkuhan, ya. Jadi dia selingkuh, beristri lagi, tetapi istrinya itu tidak diketahui, istri kedua itu tidak diketahui oleh istri pertama, artinya tidak mendapatkan izin, ya. Nah, ini tugasnya Komisi Yudisial untuk menegakkan kode etik tersebut, bahwa hakim itu tidak boleh melakukan perselingkuhan, ya. Nah, pada saat itu, ya, diputuskanlah bahwa si hakim tersebut melanggar. Tetapi karena kewenangan Komisi Yudisial ini masih terbatas, artinya ketika dia menemukan kasus tersebut, dia wajib melaporkan ke Mahkamah Agung, ya. Jadi Mahkamah Agung ini yang memutuskan nanti, ya, apakah hakim itu akan dijatuhi sanksi seperti apa, itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Lanjut ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, ini salah satu lembaga yang bertugas untuk memeriksa, ya, pengelolaan keuangan negara. Jadi apalagi masalah uang, ya, ini sangat riskan, sangat rawan. Lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ini ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kantornya itu ada 34 kantor, ya, di setiap provinsi ada, ya. Itu tadi tugasnya mengelola tanggung jawab keuangan negara, memeriksa bagaimana pengelolaan keuangan di daerah ini, misal di daerah Provinsi Sumatera Selatan, ya. Di tingkat provinsi bagaimana, di tingkat kabupaten bagaimana, ya. Karena provinsi kan ada anggaran tersendiri, kabupaten pun ada anggaran tersendiri, ya. Kalau
ada hal-hal yang mencurigakan, nah ini bisa nanti ditindak ya hasil temuan dari BPK ini. Ayo, silakan hidupkan kameranya. Materinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita akan lanjut pada lembar kerja peserta didik. Bapak membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok, yang mana sudah Bapak bagi, ya. Dan nanti Bapak akan share link untuk kalian kerjakan sebagai bahan diskusi kalian. Ya. Sebentar, Bapak kirim ke masing-masing kelompok. Bagaimana? Sudah masuk linknya? Sudah, Pak. Oke. Akan kalian diskusikan melalui WA, ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Silahkan kalian berdiskusi. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tapi alangkah baiknya Bapak coba share mengenai LKPD yang ada, ya. Jadi biar lebih paham, ya. Nah, ini untuk LKPD ini, ya, tampilannya seperti ini nanti. Lembar kerja peserta didik 3, ya, karena kita di pertemuan ketiga untuk KD 3.3. Kompetensi dasarnya, tujuannya itu, ya. Kemudian langkah petunjuk kerjanya. Tulislah nama kelompokmu pada kolom yang telah disediakan. Nah, ini di sini ya, nanti silakan kelompok kelompok A, B, C, ya, nanti nama anggotanya. Kemudian silakan lakukan diskusi sesuai dengan kelompokmu dengan menjawab pertanyaan di kolom bawah yang telah disediakan. Nah, ini ada pertanyaannya. Silakan kalian analisis mengenai kewenangan MA, MK, KY, dan BPK. Kemudian berikan komentar kelompok kalian terhadap kinerja salah satu lembaga tersebut. Nih. Kemudian setelah selesai diskusi, kalian isi di sini ya di form Google Form ini ya untuk LKPD, nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan untuk berdiskusi, manfaatkan waktu dengan baik. Anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan kelompok A dulu. Diwakili oleh siapa? Kelompok A yang mau mewakili? Fikri, Pak. Oke, Fikri ya. Silakan Fikri. Dihidupkan kameranya ya. Oke, sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikri Anggara dari perwakilan kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami dapatkan berdasarkan pembelajaran tadi mengenai wewenang tiap-tiap lembaga antara MA, MK, KY, dan BPK, kami menyimpulkan bahwa BPK memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan sempat dipuji Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR RI, Jumat 14 Agustus 2020. Pujian tersebut menandakan bahwa BPK selama ini sudah bekerja dengan baik dan tak lepas dari anggotanya prinsip kata dan amanah. Presiden saat berpidato pada 14 Agustus 2020 di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2020 di gedung MPR atau DPR Jakarta mengatakan di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019. Selain itu, BPK juga memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai 1,39 triliun rupiah. Menurut Pak Jokowi, tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional.
serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB. Tak hanya itu saja, dalam pidatonya tersebut Pak Jokowi mengklaim jika target Indonesia saat ini bukan hanya lepas dari pandemi maupun keluar dari krisis, melainkan sebuah langkah dalam melakukan berbagai lompatan besar, manfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Mungkin sampai di sini saja hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kinerja BPK ini sudah baik ya. Ada komentar dari kelompok lain? Mungkin yang ingin mengomentari? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Terima kasih kepada masing-masing kelompok ya melalui perwakilannya yang sudah mempresentasikannya. Pembelajaran kita sudah memasuki tahap akhir ya. Pada bagian penutup, silakan yang mau mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini dipersilahkan. Yang mau mencoba silakan, ayo. Akan ada Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desla Ananda. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Di sini kita belajar tentang lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Mahkamah Agung atau MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yang terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung diketuai oleh Dr. Syarifuddin. Di sini kita juga membahas wewenang Mahkamah Agung, yaitu salah satunya adalah mengadili tingkat kasasi. Kedua yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu memutus hasil perselisihan tentang pemilu seperti di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR, terdapat pada pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dan yang terakhir yaitu di sini kita membahas BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat pada pasal 23E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Salah satu wewenang BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Desla ya yang sudah berani untuk mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali ya. Artinya ini menyimak dari tadi ya Desla ini. Karena cukup aktif tadi di kegiatan juga. Baiklah, kesimpulan hari ini ya. Jadi kita belajar tadi lembaga yudikatif dan eksaminatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Sedangkan eksaminatif itu adalah BPK. Di mana lembaga yudikatif ini tadi sudah dijelaskan oleh saudara Desla ya, bahwa sebenarnya lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang
mengawasi jalannya undang-undang. Seperti tadi, tugas dari Mahkamah Agung salah satunya adalah sebagai pelaksana mengawasi jalannya undang-undang, dia menegakkan aturan ya dengan kewenangannya, yaitu memutus atau pengadilan pada tingkat kasasi ya, untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan di negeri ini ya. Untuk terakhir, yang pertama tadi sudah Bapak kasih contoh dari pengadilan umum atau pengadilan negeri, kemudian banding ke pengadilan tinggi, kemudian langkah atau opsi terakhirnya yaitu mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Harapannya adalah tentunya untuk mendapatkan keadilan. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, disinilah tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan aturan yang ada ya. Kemudian KY juga mengawasi perilaku hakim, tadi Bapak kasih contoh ya, apabila ada yang melanggar kode etik maka dia akan mendapatkan sanksi, tapi sanksinya yang menjatuhkan adalah Mahkamah Agung, tetapi rekomendasi dari KY ini. Kemudian yang terakhir adalah lembaga eksaminatif ya, dalam hal ini dipegang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya, di mana tanggung jawabnya adalah memeriksa keuangan negara. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita. Untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan evaluasi ya, evaluasi dalam bentuk Google Form, nanti linknya Bapak kirim melalui WhatsApp group. Oke, bagaimana, sudah masuk linknya? Sudah masuk, Pak. Sudah, Pak. Silakan dikerjakan dengan teliti ya dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, evaluasinya sudah Bapak lihat ya, hasilnya cukup memuaskan walaupun masih ada beberapa dari kalian yang belum mencapai KKM ya. Silakan nanti yang sudah mencapai KKM untuk mempelajari lebih lanjut ya, atau mengulang kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Sedangkan untuk yang belum mencapai KKM, silakan kalian untuk membuat resume ya mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian nanti silakan dikumpul melalui link yang akan Bapak kirim ya melalui WhatsApp group. Linknya nanti menyusul ya nak ya. Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana nak pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Apa? Seru. Seru. Kak. Ya, lumayan mengobati rasa rindu ya. Yang selama ini hanya di awang-awang ya. Dengan kita bertatap muka di Zoom ini memberikan kesan tersendiri ya. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu depan silahkan kalian cari informasi baik di internet ataupun buku mengenai fungsi ya hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya. Tetap semangat, jangan putus asa walaupun sudah lama kita daring, tapi tentunya itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa, tidak usah keluar jika tidak penting atau mendesak, karena dengan kita berdiam diri di rumah itu sebagai usaha kita terhindar dari yang namanya virus corona. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.